Kalian pengen tahu detailnya. Tapi intinya setelah 1971, semua reserve currency itu udah nggak ada backingannya. US dollar itu dicopot ya sama Presiden Nixon pada saat itu. Makanya namanya itu Nixon Shock. Jadi US dollar itu udah nggak perlu di back sama gold ya. Pemerintah itu udah bisa cetak duit sebaik-baiknya. Tapi dulu itu masih ada yang namanya itu fractional reserve banking. Jadi dulu ya US itu harus store 10% dari duit nasabah. Ya, baru mereka itu boleh ngeloan-loan gitu. Tapi sejak tahun 2020 ya, The Fed ini kurangin reserve currency requirement ke 0%. Jadi sejak saat itu ya, sekarang ya semua jenis keuangan itu udah dari angin cetakannya. Makanya sebenarnya ya buat rupiah atau buat fiat currency ini inflasi gila-gilaan atau melemah gila-gilaan, ini cuma butuh 1 atau 2 kali decision buat pemerintah atau government luar ya ngelakuin oke gue pengen cetak duit gitu ya pada saat marketnya lagi krisis. Dan biasanya setiap kali krisis ya pemerintah itu cetak duit atau melakukan QE dan currency itu bakal melemah. Ada data ya dari DJPRR bahwa 14-20% dari surat Indonesia ya utang Indonesia itu dipegang sama asing. Dan ketika mereka itu nggak merasa confident terhadap Indonesia ya mereka jual, maka IDR atau rupiah ini bakal melemah. Dan sebenarnya kapan sih ini jual ya? Indonesia itu bisa perform sebaik-baiknya, tapi asing jual atau enggak ini nggak bergantung sama Indonesia terkadang ya, tapi bergantung itu sama US countries. Jadi ketika the Fed ya atau pemerintah bank sentral dari US ya itu melakukan yang itu Fed rate ya hike gitu ya. Jadi suku bunga itu dinaikin atau turunin ya. Maka ini yang akan mempengaruhi ya bahwa investor asing ini bakal jual dari bonds ya di Indonesia atau enggak. Dan ketika the Fed ini naik turunin suku bunga, ini bakalan ngaruh ke rupiah.